Dua almarhumah Anda Halimatus Sa'diyah binti almarhum ayahnya ini. Kemudian Anda Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhumah Ananda Ayatunisa binti Bapak Ahmad Fikri, almarhumah Ibu Hajah Niharo binti Nurtani, almarhumah Hajah Muda binti Haji Sakin, almarhum Bapak Jaya bin Siram, almarhum Bapak Murtani bin Haji Basir, dan almarhumah Ibu Khalifah binti Musa, serta keluarganya yang almarhumah Ibu Arsani binti Bapak Dani. Itulah infak sedekah jariyah yang telah kami terima pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga infak sedekah jariyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan ganti yang berlipat ganda. Mari kita bacakan suratul Fatihah kepada para donatur. Umumnya untuk kita sekalian yang hadir di Masjid Jami Al-Mujahidin ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dipanjangkan umur kita, disehatkan jasmani roh kita, serta diberikan rezeki yang halal yang banyak dan barokah, dan apabila mati kita mohon dimatikan dalam husnul khotimah. Dan kepada para almarhum hormat yang telah kami tadi, umumnya untuk ibu bapak kita, kakek nenek kita, sanak suami kita, kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga diampuni segala dosanya, luaskan kuburnya, dan di makam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan barangkali ada keluarga kita atau jemaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah SWT berkat karomah suratul Fatihah, semoga penyakitnya disembuhkan dari kesembuhan yang sempurna. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, adapun petugas Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai wakil oleh Ustaz Said Hudud SPDI, Bilal oleh Bapak Haji Muhikam, Khatib oleh Ustaz Dr. Andas Haji Mulyadi Husaini MM, Imam oleh Ustaz Dr. Andas Haji Mulyadi Husaini MM. Adapun untuk pengajian malam Selasa esok yang insya Allah dipimpin langsung oleh Mukarram Ustaz Dr. Andas Haji Rahmatullah MM. Itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabiqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar.
Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya hadirun muslimin wa nafsi taqallahu faqad lazim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah salat Masjid Al-Mujahidin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga pada hari ini dapat hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim dan sebagai. Untuk itu hadirin, untuk membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari tingkatkan takwa kepadanya, takwa dalam hati yang sebenar benarnya, menjalankan semua yang diperintah, menjalankan semua yang diperintah. Hadirin, tema pada khutbah kesempatan hari ini, tema sederhana adalah makna merdeka. Baru saja seluruh rakyat Indonesia bersuka cita, bergembira merayakan hari kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan selama 350 tahun. Merdeka adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu atau negara. Merdeka adalah kemenangan dan kebebasan, karena setiap makhluk hidup di muka bumi ini berhak memilih kebebasan. Dalam bahasa Arab, merdeka disebut dengan al-hurriyah atau al-istiqlal. Sementara di dalam KBBI yang besar bahasa Indonesia, merdeka adalah kebebasan lepas, tidak mendapat tekanan dari luar dan tidak dijajah. Negara Indonesia merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bebas dari penjajahan dan penindasan. Merdeka berarti harus membangun. Merdeka bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Merdeka itu makmur untuk semua. Merdeka itu adil untuk semua. Hukum pun berlaku untuk semua. Merdeka itu bukan bebas tanpa hukum. Merdeka itu bukannya menang berkuasa, dan merdeka itu bersatu untuk undang-undang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita memerdekakan diri dari bangsa kita dengan dua hal. Pertama, merdeka dari penjajah. Negara Indonesia memang telah berhasil melawan penjajah dengan peralatan senjata seadanya. Rakyatnya pun disuruh kerja keras secara paksa. Namun bukan berarti membuat kita terlena dan tidak waspada, karena penjajah itu selalu ada di sekitar kita. Penjajah sekarang ini berbentuk teknologi, menjajah
persaingan ekonomi dan budaya. Kita bisa saksikan di depan mata kita setiap hari betapa banyak generasi kita waktunya habis hanya untuk bermain game di handphone mereka. Waktu mereka tersita tanpa ada keuntungan yang didapat. Hidup mereka terlena, hidup mereka nyantai dan mereka tidak menyadari itu adalah penjajahan modern yang sudah mengancam generasi muda rakyat Indonesia. Kita harus bisa keluar dari perlawanan penjajahan itu, seperti kisah para nabi yang melawan penjajah dan mencari kebebasan yang benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika membebaskan bangsanya dari kekejaman Fir'aun yang dikenal sebagai raja yang kejam, ditakuti dan zalim terhadap Bani Israel, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya meraih kemenangan, meraih kemerdekaan. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jaynahum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum. Wa idza jaynahum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang keluar dari keyakinan nenek moyangnya yang keliru, yaitu menyembah berhala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi zalimin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi. Hadha akbar. Falamma afala qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikeen. Al-An'am 7. Falamma janna 'alaihi lailu, ketika malam telah gelap, ra'a kawkaban, dia melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata, hadza rabbi, inilah Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka pada yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala yang melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan begitu juga kisah keberhasilan Muhammad SAW dari penjajahan masyarakat jahiliyah. Beliau ditindas secara keyakinan, ekonomi, dan sosial, sehingga pada saat Haji Wada Rasulullah SAW menyampaikan pesan kemerdekaan dalam khutbahnya. Ayuhan nas, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum ila an talqu rabbakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya
darah dan kehormatanmu haram bagimu, satu dengan yang lain kecuali dengan jalan yang sah, sampai kamu sekalian berjumpa dengan Allah, sebagaimana kehormatan atasmu pada hari ini, pada bulan ini di negeri ini. Kedua, merdeka dari kebodohan. Sudah saatnya negara kita menjadi negara yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Karena rakyat yang berilmu, negara pasti maju. Sejak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam melebihi dari malaikat lainnya. Karena Nabi Adam memiliki ilmu yang diajarkan Allah. Para ulama dan ilmuwan, nama mereka terkam abadi sampai saat ini, karena mereka mempunyai ilmu seperti Ibnu Sina sebagai referensi ahli kedokteran dunia. Imam Syafi'i sebagai imam mazhab terbesar yang diikuti masyarakat negeri kita. Kita juga bisa melihat negara-negara maju karena mereka mementingkan ilmu pengetahuan, sampai ada riwayat mengatakan utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu walaupun sampai ke negara. Lebih jauh lagi, Islam dan Al-Quran sangat menjunjung tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Satu, orang berilmu tidak pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 9, hanya sabiladin ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yang kedua, orang berilmu paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang ketiga, jalan paling cepat menuju surga bagi pencari ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Keempat, ilmu itu menjagamu. Ali radhiyallahu anhu berkata, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Wal malu tunjizul nafaqah. Wal ilmu yasku bil infaq. Al ilmu khairu minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Wal ilmu, al ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjaga kamu. Wa anta tarusul mal. Sedangkan kamu jagain harta. Wal malu tunjisu nafaqah. Harta itu kalau diimpakkan kurang. Sebaliknya wal ilmu yasku bil infaq. Namun ilmu malah bertambah ketika diinfakkan. Yang kelima, ilmu sangat dibutuhkan untuk memperoleh dunia akhirat. Nabi bersabda, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin memperoleh dunia, wajib harus tahu ilmunya. Juga barang siapa ingin memperoleh akhirat harus juga tahu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Mari kita bekali diri kita dengan generasi kita dengan ilmu, agar mereka bisa selamat dari penjajah dan selamat dari keterpurukan dunia dan akhirat. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan alim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ayyuhal hadirin wa nafsi billahi wa ta'ala. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شكا ومحروما وحيدا من أمر شر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم Rangkaian ibadah sholat Jumat pada hari ini tanggal 18 Agustus telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pada Jumat depan kita akan kembali lagi dengan keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.